menjelang siang untuk kita semuanya di tempat ini. Ada Bapak Kepala Sekolah yang mewakili dan Bapak Ibu guru di tempat ini dan anak-anak kami semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa masing-masing sesuai dengan agama masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Adapun tata cara kita pada saat ini, yang pertama adalah bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah atau mewakili. Lalu yang kedua, pemaparan materi oleh Bapak SIIP, calon guru penggerak angkatan ke-10 SMA Negeri 1 Sidikala. Lalu yang ketiga, tanya jawab, dan yang keempat, penutup. Baik, kita mulai dari yang pertama, bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih kepada selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi. Sepertinya masih kurang semangat. Selamat pagi buat kita semua. Pagi, Pak. Ya, terima kasih yang saya hormati Bapak Charles Sedikit, calon guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu rekan-rekan kerja dan ananda sekalian. Terima kasih sudah berkumpul di tempat ini. Ananda sekalian, demikian juga Bapak Ibu guru. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena beliau punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, maka diwakilkan kepada kami sebagai Wakasek sarana prasarana. Jadi kami menyambut baik kegiatan ini, pendampingan individu yang hari ini mengambil topik mengenai identifikasi aset SMA Negeri 1 Sidikala, berkaitan pula dengan bidang yang saya tangani. Bapak Ibu dan ananda sekalian, saya berharap lewat kegiatan kita hari ini kita bisa berdiskusi mengenai pengelolaan aset di SMA Negeri 1 Sidikala. Kita tahu aset yang ada di SMA Negeri 1 Sidikala ini ada beberapa kategori. Yang perlu kita perhatikan adalah apakah aset tersebut sudah kita kelola dengan baik? Apakah aset itu sudah memberikan kebermanfaatan? Apakah aset tersebut sudah kita maksimalkan dalam kegiatan pembelajaran? Maka saya berharap nanti kepada Pak Sihite lewat forum kita ini kita berdiskusi banyak mengenai identifikasi sekaligus pemanfaatan aset yang ada di SMA Negeri 1 Sidikala. Nah, ini harapan-harapan saya, dan kepada Bapak Ibu, mari kita mengikuti kegiatan ini, kita berikan atensi perhatian kita. Saya harap partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian. Demikian juga siswa kami Ananda yang hadir pada kesempatan ini, kami juga tentu sangat membutuhkan pandangan-pandangan atau pendapat dari anak-anak kami terkait dengan identifikasi aset di sekolah yang kita cintai ini di SMA Negeri 1 Sidikala. Akhirnya kepada kita semua, terutama kepada Pak Sihite, kami ucapkan selamat berdiskusi. Semoga pertemuan kita hari ini memberikan manfaat buat kita semua. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Kita masuk ke bagian yang kedua, pagi menjelang siang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga yang kami cintai. Apa kabar hari ini Bapak Ibu dan juga anak-anak kami? Ya, tetap semangat dan luar biasa. Ya baik, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, dalam hal ini diwakili oleh Wakasek sarana prasarana Pak Sidoko yang sudah berkenan membuka kegiatan kita di pagi hari ini, dan juga seluruh Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya bersama-sama dengan kita di tempat ini, dan juga Ananda yang kami cintai yang juga mewakili seluruh siswa kita, siswa SMA Negeri 1 Sidikala. Ya baik Bapak Ibu, saya kira memang di hari pertama, di hari Senin ini mengawali Oktober yang sudah masuk kita ke minggu kedua. Bapak Ibu, harapan kita boleh tetap semangat sebagaimana juga bagian daripada panggilan kita sebagai Terima kasih kepada
bagaimana kita boleh terus melaksanakan tugas pokok kita, tentunya dalam terpandang, mencerdaskan, mendidik, dan juga Selamat pagi buat kita semua. Pagi, Pak. Terima kasih dan saya semuanya tentunya dalam tujuan dan berkesinambungan dalam bagaimana terus semangat di dalam menggapai cita-cita dan tujuan kalian. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini Ananda sekalian. sebelumnya Terima saya kasih sudah banyak terima kasih atas undangan yang saya berikan. Ananda sekalian, demikian juga Bapak Ibu guru. Ini sebenarnya adalah bagian daripada Saya salah satu mewakili Bapak Kepala Sekolah. tugas kami terakhir di pendidikan calon guru angkatan 10. Jadi sebenarnya Bapak Ibu saya sudah sampai kepada pendampingan sampai ke 6. Dan ini merupakan bagian terakhir dari pendampingan. Seyogianya ini sebenarnya harus dihadiri oleh Yang hari ini dan juga pendamping praktek konservasi tapi karena sekolah kita sudah dipercayakan, saya dipercayakan Bapak Ibu bisa mandiri. Bapak Ibu dan Ananda sekalian, hanya nanti saya tinggal saya berharap lewat kegiatan ini kegiatan kita hari ini kita bisa baik diskusi pada kesempatan ini Bapak Ibu, salah satu bagian dari guru sebenarnya adalah tidak harus kepala sekolah. Bagaimana kita sebenarnya bisa memetakan atau mengidentifikasi seluruh aset yang ada di sekolah yang kita ini. perlu kita Kaitannya tujuannya sebenarnya adalah bagaimana pencapaian percepatan itu komunikasi yang pertama. Kemudian yang kedua dengan mengelola dan mengelola aset yang ada di sekolah kita ini harapannya juga adalah bagaimana kita bisa bersama-sama mencapai visi sekolah kita. Sebagaimana sudah pada ketahui, visi SMA Negeri 1 Sindikala adalah menjadi lembaga terdepan, kemudian juga membentuk siswa yang unggul dalam iman, karakter, akademik dan akademik. Ini sebenarnya yang menjadi saya kita dengan bagaimana kita dalam ini manajemen ini berusaha bisa mampu mengidentifikasi dan aktif dari Bapak Ibu kita di dalam demikian juga siswa kami Ananda. Baik Bapak Ibu, sebenarnya kegiatan ini kemarin sudah saya wawancara dengan Bapak Kepala pandangan-pandangan atau pendapat dari anak-anak kami terkait dengan terkait dengan ada 7 aset yang di sekolah yang menjadi kekuatan yang kita miliki biasanya. Akhirnya kepada kita semua terutama kepada Pak Ante, wawancara saya juga selamat berdiskusi. Semoga semua kita hari ini memberikan manfaat. yang juga Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Seluruh kita berdasarkan aset yang kita miliki bersama organisasi Sindikala. Maka pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu, saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil pemetaan dan identifikasi aset yang kita miliki. Langsung saja saya mulai Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah aset yang pertama adalah modal manusia. Yang pertama saya awali dari kepala sekolah kita yang merupakan kepala sekolah senior dan termasuk kepala sekolah yang menjadi kepala ya MK2S, Ketua MK2S yang ada di Kabupaten Dairi. Kita boleh melihat bahwa beliau punya figur leadership yang bagus. Kita lihat juga bagaimana beliau bisa memimpin sekolah kita dengan baik, manajemen sekolah kita dengan baik, dan walaupun ya masa kerja beliau tinggal 1 tahun lagi, tapi saya melihat beliau tetap visioner dan memiliki semangat untuk terus mengembangkan sekolah kita. Itu yang pertama Bapak Ibu, untuk modal manusia. Kemudian yang kedua adalah guru kita tentunya Bapak Ibu. Ya, dari hasil pemetaan kita ada 80 orang guru sebagai tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 1 Sindikala, 62 orang berstatus PNS. Puji Tuhan bertambah-tambah lagi rezeki di sekolah kita. Selamat pagi. Sekarang sudah ada pagi Pak. Dan harapan kita nanti guru BTT yang sebanyak 15 orang juga segera mereka juga ya boleh lulus di P3K maupun nanti dari PNS berikutnya. Harapan kita memang juga dengan kualifikasi SDM yang tadi rata-rata bahwa guru di SMA Negeri 1 Sindikala itu sudah berpendidikan S1 dan sudah ada 4 orang yang berpendidikan S2, dan kami yakin dan percaya 90% guru di SMA Negeri 1 Sindikala itu kami lihat memang sudah ya lulus sertifikasi dan sudah sertif Bapak Ibu. Kemudian kita sudah memiliki 3 orang guru penggerak dan 1 orang calon guru penggerak. Dan harapan kita bersama-sama semuanya sudah berkompeten di bidangnya dan juga sudah menguasai IT dan
Bapak Ibu. Harapan kita memang sebagaimana dalam wawancara kita dengan kepala sekolah, kebutuhan guru yang belum terpenuhi sampai sekarang adalah kebutuhan yaitu guru BPBK sebanyak 6 orang. Sebagaimana juga sebenarnya dalam kurikulum Merdeka, harapan kita guru BPBK ini sebenarnya menjadi garda terdepan di dalam bagaimana membentuk karakter anak kita. Jadi ini menjadi harapan kita bersama mudah-mudahan Polresta boleh memenuhi kebutuhan ini. Termasuk juga Bapak Ibu guru sosiologi dan guru PKW atau guru yang ini masih dikondisikan sesuai dengan SDM yang ada di sekolah kita. Kemudian tenaga pendidikan yaitu jumlahnya berjumlah 10 orang. Ini memang masih 1 orang PNS Bapak Ibu bagaimana mestinya. Tetapi memang kita boleh rasakan Bapak Ibu sejauh ini yang belum terpenuhi itu adalah pengawas bidang studi. Jadi idealnya memang bahwa guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Sidikarang ini harus memang dipantau oleh pengawas guru bidang studi. Tetapi ini masih bisa terlaksana dengan baik melalui kehadiran pengawas manajemen. Sebenarnya di sekolah kita ini hanya ada 1 orang Bapak Ibu. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, tapi sejauh ini komunikasi daripada pihak sekolah dengan manajemen pengawas boleh berjalan. Kemudian yang berikutnya adalah kehadiran komite sekolah kita Bapak Ibu. Ini juga sangat mendukung keberadaan seluruh program sekolah kita. Kemudian ada juga penjaga sekolah atau petugas keamanan atau satpam yang juga memang boleh mendukung ya seluruh program yang ada di sekolah kita. Kemudian berikutnya ada orang tua kita yang sangat heterogen, yang kami lihat memang dari latar belakang yang berbeda, dari profesi mereka, sosial mereka, tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Bapak Ibu bahwa orang tua daripada siswa SMA Negeri 1 Selamat pagi. itu adalah orang tua yang sudah berpendidikan D3, S1 dan S2. Kami lihat itu dan orang tua itu selalu memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan kita. Itu kami lihat dari pelaksanaan kemarin itu rapat komite Bapak Ibu ya, kami lihat di situ. Terima kasih sudah mendukung seluruh program sekolah kita. Kemudian kita juga bersyukur Bapak Ibu ada ikatan alumni SMA Negeri 1 Sidikarang yang boleh bekerja baik dengan pihak sekolah dan sudah memberikan perhatian dan sekarang mereka sudah sedang berkarya dalam pembangunan musola yang langsung diprakarsai oleh alumni SMA Negeri 1 Sidikarang. Dan secara keseluruhan Bapak Ibu inilah yang boleh kami lihat yang menjadi aset manusia yang ada di SMA Negeri 1 Sidikarang. Kemudian yang kedua kita masuk ke modal sosial Bapak Ibu. Ya, keluarga besar SMA Negeri 1 Sidikarang kita bersyukur masih diikat oleh rasa persaudaraan. Ini kami lihat melalui ikatan sosial kita. Kegiatan kita memang disayangkan Bapak Ibu bisa diskusi guru-guru kita yang mengenai pengelolaan aset memiliki keinginan bersama di SMA Negeri 1. Sebenarnya di sini adalah senasib Kita tahu satu aset yang ada di SMA Negeri 1 kita sebenarnya Bapak Ibu guru yang belum bergabung dalam keluarga besar yang sosial kita perhatikan adalah apakah aset kita di sini adalah kita kelola dengan besar baik. Apakah aset itu sudah jadi kebenaran kita nanti melalui kegiatan apakah sosial aset ini tersebut akan sudah terjadi kebersamaan maksimalkan guru dengan siswa termasuk juga kita dengan pengawas yang komite yang sudah memang menjadi stakeholder dari SMA Negeri 1 Sidikarang. Kemudian yang kedua adalah guru-guru kita juga yang semuanya punya SPM menguasai IT, sehingga nanti harapan kita terjadi kolaborasi dan kerjasama serta saling mendukung seperti tahu kegiatan ini memberikan potensi perhatian kita. Kemudian aspek sosial kita berikutnya adalah hubungan yang Demikian juga siswa kami adalah yang hadir sekolah, pada kesempatan guru, ini tenaga pendidik, juga orang tua, sangat dan juga masyarakat sekitar. pandangan dan datang dari orang tua itu harapan terkait dengan identifikasi aset di sekolahan yang kita cintai kita bisa kita lihat dari sosialisasi. Akhirnya oleh kita semua terutama kepada Pak Sidi kami ucapkan selamat berdiskusi. Kemudian memang kandidat ini saya juga ada kandidat demikian, terima kasih, selamat pagi. Kita yang kami rasakan sejauh ini belum bisa maksimal dikelola itu sebagai modal sosial untuk bagaimana kita sebenarnya berinteraksi kepada masyarakat dan seluruh program yang kita lakukan di SMA Negeri 1 Sidikarang.
Kemudian kita bersyukur dalam 2 tahun terakhir kita sudah melaksanakan sebuah event besar, yaitu Semansasi Education Expo 2024. Harapan kita juga boleh berjalan. Kemudian pentas seni perpisahan untuk kelas 12 yang biasa kita laksanakan setiap tahun. Kemudian di modal berikutnya adalah di kegiatan sosial ini adalah keterlibatan alumni dalam pembangunan sekolah kita. Yang sudah kita lihat dari pembangunan musola. Kemudian yang terakhir adalah orang aktif partisipasi sekolah dalam memantau murid di luar sekolah kalau ada aktivitas mereka pada saat jam pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah modal fisik atau bangunan. Kita bersyukur Bapak Ibu, bangunan sekolah kita di utama ada 3 ruang kelas, ada ruang tamu, ada ruang guru, ada ruang perpustakaan yang bisa kita gunakan sekarang ini. Kemudian juga ada sarana laboratorium IPA, dan harapan kita sebenarnya Bapak Ibu bagaimana memang sekolah ini nanti bisa ya ikut perkembangan zamannya sudah mengelola perpustakaan kita dengan tim, tapi perpustakaan kita adalah masih perpustakaan manual. Harapan kita ke depan nanti dari pemerintah kita akan ada library, harapan kita Bapak Ibu untuk bagaimana anak kita ini semakin meningkat ya, bagaimana mereka berliterasi juga dan kemudian toilet murid juga tersedia, kemudian toilet guru, toilet tenaga kependidikan, toilet kepala sekolah yang terpisah, tetapi masih dibutuhkan kamar mandi yang memadai, sebagaimana juga dari hasil kehadiran dari KPI kemarin. Harapannya memang bahwa kamar mandi itu memang tidak boleh lagi tersembunyi Bapak Ibu, tetapi memang harus terbuka untuk menghindari hal-hal yang bisa terjadi terhadap murid kita kaitannya dengan perundungan atau hubungan Bapak Ibu. Jadi ini juga kita harapkan dari pemerintah kita ke depan dalam pengadaan kamar mandi kalau bisa memang tempatnya strategis ya, itu harapan kita. Kemudian aula kita juga sebenarnya Bapak Ibu sudah ada, cuma masih membutuhkan rehab untuk bagaimana kita gunakan dalam kegiatan sekolah. Area olahraga sudah memadai, parket kita sudah dikondisikan karena memang kita bersyukur orang tua kita bisa mendukung. Akhirnya memang anak-anak kita boleh lakukan parkir di luar di area sekolah. Kemudian kantin juga harapan kita menjadi kantin sehat dan musola yang masih ada. Kemudian kalau kami melihat memang Bapak Ibu dari KKR bagi umat Kristiani, sholat Jumat bagi Muslim yang semuanya dilakukan sekali dalam 1 bulan. Kemudian berikutnya kami juga melihat yaitu bahwa sekolah kita aktif dalam mengikuti berbagai lomba keagamaan seperti MTQ dan juga Pasparawi Bapak Ibu. Kemudian kami lihat juga dalam modal agama dan budaya terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di SMA Negeri 1 Sidikalang, dan seluruh perayaan besar itu yang ada di agama kita masing-masing boleh berjalan baik dan lancar. Hari minggu yang lalu kami lihat kegiatan apa itu kemarin yang dari teman-teman kita yang beragama Muslim, Maulid ya, perayaan Maulid boleh berjalan dengan baik. Itu juga boleh terlaksana dengan baik karena memang di SMA Negeri 1 Sidikalang sudah ya terbingkai bahwa memang kita hidup rukun dalam toleransi beragama yang ada di negara kita. Kemudian dari modal yang terakhir dari agama dan budaya, kami boleh melihat bahwa sekolah kita selalu aktif ya di dalam mengikuti event-event budaya. Kalau di daerah kita ada pesta jua-jua dan lain-lain, kita selalu mengikutinya Bapak Ibu. Itu yang bisa kami lihat dari modal agama dan budaya ya. Kemudian aspek yang kelima adalah modal politik ya. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa SMA Negeri 1 KKR bagi umat Kristiani, sholat Jumat bagi Muslim yang semuanya dilakukan sekali dalam 1 bulan. Kemudian berikutnya kami juga melihat yaitu bahwa sekolah kita aktif dalam mengikuti berbagai lomba keagamaan. Kami juga melihat di modal politik ini adalah seluruh dan tambahan juga dalam modal agama dan budaya terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di SMA Negeri 1 Sidikalang, dan seluruh perayaan besar itu yang ada di agama kita masing-masing sekolah tetap bisa menjaga rutinitas dan tidak ada kepentingan dan tidak ada perpecahan yang sehingga teman-teman kita beragama Muslim yang bisa kami lihat bahwa semua stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Sidikalang itu memiliki kesadaran dan sudah ya terbingkai bahwa kita hidup rukun
Kemudian kerjasama dengan tokoh masyarakat sekitar Kemudian dari modal yang terakhir dari agama dan budaya kami kemudian yang kita syukuri Bapak Ibu selalu harus bersyukur ya bahwa sekolah kita berada di pusat kota. Tapi meskipun sekolah kita berada di pusat kota, itu bisa kami lihat bahwa dari modal agama dan budaya. Ya, semuanya tetap masih dalam aspek yang kondisi penting adalah modal politik. Ya. tidak ada Baik yang Bapak Ibu, kita belajar bersyukur kita, bahwa SMA Negeri 1 memang terjadi ya hubungan yang baik dengan semua Muslim dan semuanya di lingkungan yang ada di sekolah Pisabat dengan Kemudian berikutnya kami juga melihat bahwa sekolah kita aktif dalam mengikuti berbagai lomba Kemudian keagamaan. berikutnya kami lihat adalah bagaimana sekolah kita boleh memanfaatkan Kemudian dilihat juga dalam modal agama dan budaya terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di SMA Negeri 1 dan seluruh perayaan besar itu yang ada di agama kita masing-masing. itu semuanya adalah bagaimana alumni yang lalu kami lihat program dan kegiatan sekolah. Baik pada teman-teman kita yang beragama kemudian yang kami lihat juga dalam berbicara ini adalah bagaimana sekolah kita boleh memanfaatkan hubungan kerjasama dengan di SMA Negeri 1 di kalangan sudah mendapatkan kemudahan akses terbingkai maka memang kita hidup rukun dalam toleransi dengan agama yang bimbingan belajar termasuk dengan kemudian dari modal yang terakhir dari agama dan budaya kami boleh melihat bahwa kemudian tidak ada kami dengarkan Bapak Ibu ini kita syukuri di dalam modal lingkungan dan alam yang sangat didukung oleh warga sekolah, warga masyarakat yang ada di SMA Negeri 1 Sidikarang. Makanya kami katakan di sini walaupun sekolah kita berada di pusat kota dikelilingi oleh fasilitas umum itu semua adalah menunjang dalam pembelajaran dan kenyamanan siswa kita. Dan yang terakhir yang kami lihat bahwa sekolah kita bersih, sehat dan tetap diupayakan melalui gerakan sekolah sehat Bapak Ibu. Dan contoh kecil yang bisa kami lakukan misalnya di 11.1 Bapak Ibu dalam kaitannya dengan sekolah sehat ini itu dalam kesepakatan kelas itu di 11.1 di hari Rabu les ke-8 itu kami makan sehat bersama Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini sudah berlangsung ya, mulai dari ajaran baru, di minggu kedua kita sudah masuk di ajaran baru, kami sudah melakukan yang namanya makan sehat bersama di hari Rabu, yaitu pada les ke-8, 20 menit sebelum pembelajaran berakhir. Ini adalah bagian daripada bagaimana kita sebenarnya membiasakan budaya sehat kepada anak-anak kita agar mereka setidaknya mengurangi ya makanan-makanan yang tidak sehat, jajanan-jajanan yang mengandung micin yang tentunya juga mengandung zat aditif Bapak Ibu. Itu bukan hak saya dan hak saya. Tetapi yang saya lihat adalah bahwa pengelolaan salah satu APBN ya sebagai sumber daripada pendanaan yaitu BOSP kami lihat dikelola secara transparan. Dan saya lihat itu SMA Negeri 1 Sidikarang menjadi percontohan Bapak Ibu dalam pelaporan dana BOSP kami lihat. Ya, ini semua adalah mendukung program operasional dan kami lihat juga pemerintah memberikan kontrol yang sangat baik Bapak Ibu. Dan memang SMA Negeri 1 Sidikarang sudah mengedepankan ini Bapak Ibu dalam transparansi ini. Karena memang kalau kita bermain-main Bapak Ibu, karena memang ini BOSP ini memang sudah dalam sudah dalam bentuk EDOSP Bapak Ibu. Semua ini sudah online Bapak Ibu, bisa dikontrol oleh masyarakat, bisa kita buka sebenarnya Bapak Ibu dalam penggunaannya bahkan juga dalam pelaporannya. Dan kami lihat ini sudah dikelola dengan baik. Kemudian kami lihat juga dalam modal finansial di SMA Negeri 1 Sidikarang, RKS itu sesuai dengan prioritas dan kebutuhan sekolah. Jadi kami lihat memang ada caranya RKS itu harus berubah, itu bagaimana memang pengelolaan dana itu dibutuhkan ya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Kemudian kita syukuri juga Bapak Ibu kekurangan dana BOSP itu didukung oleh bantuan dana SPP melalui rapat komite sekolah. Jadi kami melihat Bapak Ibu dalam aset politik sosial dukungan masyarakat ini kami lihat sungguhnya ada di SMA Negeri 1 Sidikarang ini. Dan pengalaman saya di SMA Negeri 1 Tinggalinga biasanya kalau dalam rapat komite ini Bapak Ibu dalam penentuan dana SPP ini biasanya sangat menegangkan. Tapi kalau kami lihat kemarin ini kami mau katakan bahwa rapat komite tercepat mungkin di Kabupaten Deli adalah ada di SMA Negeri 1 Sidikarang. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena memang orang tua kita melihat bahwa apa yang kita kerjakan dalam keseluruhan pengelolaan aset yang ada di SMA Negeri 1 Sidikarang, mereka lihatnya katakan itu Bapak Ibu. Kurasa kalau mereka tidak melihat itu nyata pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan mungkin kita dapatkan dalam rapat komite kemarin Bapak Ibu.
Ini kami lihat memang bagian daripada kekuatan SMA Negeri 1 Sidikalang dalam hal modal finansial. Dan yang terakhir adalah seluruh program sekolah dapat terpenuhi dari seluruh modal finansial sekolah. Itu yang bisa kami lihat Bapak Ibu. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa kami paparkan terkait dengan bagaimana sebenarnya kita seluruh dan juga percepatan menghantarkan anak-anak kita ini kepada masa depan dan kebahagiaan mereka yang setinggi. Demikian yang boleh kami sampaikan pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu dalam kaitan diskusi bersama, identifikasi dan juga pengelolaan aset yang ada di SMA Negeri 1 Sidikalang. Kurang lebihnya penyampaian saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan kepada protokol. Terima kasih Pak. Pemahaman Bapak kami pengetahuan tentang aset desa negeri kita. Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu tanya jawab dan persidangan kepada Bapak Ibu atau mungkin anak-anak kami yang ingin bertanya. Silakan. Kepada Ibu KG. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan saran atau pertanyaan. Terima kasih kepada Pak Charles yang sudah memberikan pemaparan tentang aset. Saya baru tahu Pak, ternyata aset itu saya pikir cuma barang-barang, ya barang-barang seperti ini. Ya, Berupa fisik. iya, berupa fisik atau bangunannya. Ternyata ada 7 aset yang perlu kita berdayakan di SMA 1 sehingga sehingga terjadilah pembelajaran yang baik. Salah satunya Pak yang itu, yang nomor modal sosial. Modal sosial di SMA Negeri 1. Ya benar. Di SMA Negeri 1 ini sudah ada, yaitu disebut dengan keluarga besar, ada sosialnya. Nah, sosial di sini saya tengok sudah menurun Pak. Waktu saya pertama-tama di sini, sosial guru-guru itu sangat tinggi. Nah, misalnya kan Pak, kalau lahir anak guru kita ini atau keluarga besar kita ini, maka kita Bapak Ibu guru berkunjung ke sana. Nah, pensiun juga seperti itu. Tetapi mungkin zaman sudah berubah. Nanti kalau misalnya esek-esek di sekolah dibuat, ya pensiun di sekolah dibuat, kita nggak pernah berkunjung ke rumahnya. Nah di situ faktor apa yang membuat seperti itu Pak? Terjadi pergeseran. Apakah guru sekarang mau tren, mau istilahnya instan gitu, capek nyuci piring atau segala macam? Padahal menurut saya kalau kita datang berkunjung ke rumah kita itu, ya sosial kita itu kedekatannya makin dekat. Tapi itulah yang saya lihat 20 tahun lebih saya di sini Pak, saya tengok modal sosial guru-guru itu sudah bergeser. Nah itu yang pertama. Kemudian mengenai modal fisik atau bangunan Pak. Ya, di SMA Negeri 1 ini sekolah sudah sangat tua ya Pak. Memang fisiknya ini ya seperti inilah. Ya, kalau memang seandainya kian orang yang membangun sekolah ini adalah orang yang memiliki arsitek yang tinggi, dia akan melihat ini aku akan membangun sekolah ini bertingkat, pondasinya dulu tingkat gitu. Tapi waktu dulu mungkin pikiran saya apa yang ada yaitu dulu lah ada sekolah yang terbentuk sehingga bolak-balik istilahnya ganti rehab gitu ya Pak ya. Ini udah beberapa kali rehab ini Pak sekolah. Yang di atas itu yang paling sering direhab. Kalau yang di bawah ini adalah kelas yang baru nih Pak. Nah jadi kalau memang pemerintah ingin saran saya Pak ya, kalau memang pemerintah ingin membentuk suatu sekolah atau bangunan fisik sekolah di mana pun dia berada, dia harus membuat arsiteknya itu. Dipanggil arsiteknya. Jangan hanya kerjasama dengan ini satu orang. Kalau ini jangan. Itu masukkan supaya revitalisasi itu nggak ada lagi bolak-balik ganti bongkar. Memang dana itu memang pemerintah yang menyediakan, ya Pak ya. Nah itulah mengenai tentang bangunan sekolah. Termasuklah ini aula ini Pak. Aula kita ini sudah bolak-balik kita kasih. Mulai dari kepala sekolah di sini dulu udah
bahkan pesta dulu Pak RMS ya, Pak Simamora, pesta apanya di sini di aula. Kenapa? Karena cinta dia ke SMA 1 Sidikalang. Jadi memang salah satunya ini SMA 1 aula kita ini. Kadang malu kita Pak, kalau memfoto kita mau jangan nampak itu yang jelek-jelek itu. Gini aja gitu. Nah, apalagi kita tahu Pak, aula SMA 1 ini banyak fungsinya ya, sebagai tempat kita berkarya, KKR, maulid, bahkan P5 di situ kita buat, tapi kurang apa? Bagaimana lah sementara kan Pak, sudah banyak kita kasih masukan ini dana, tapi nggak jadi-jadi gitu loh. Jadi pernah dulu kita bikin alumni, tuh ada alumni situ ya. Bagaimana supaya alumni ini bisa membangun aula, gerakan 1 bata atau gerakan 1 kilo semen gitu, supaya bisa membangun aula SMA 1. Itu dulu Pak yang saya kasih pertanyaan saya kepada Pak Carai. Terima kasih. Keluarga yang diikat dengan rasa sosial. Jadi memang rata-rata itu di mana-mana terjadi. Nggak mau rubah golongan. Tapi kalau saya lihat memang kalau di SMA Negeri 1 Sidikalang, dari pengalaman saya lah ini gitu ya, sudah bergabung dengan keluarga kita di sini. Kalau kaitannya dengan menghadiri misalnya saudara-saudara kita yang berbuka, kompak kok guru. Saya lihat di situ kompak. Hanya mungkin begini dia, bagaimana mengembalikan marwah daripada kegiatan sosial kita ini, syalabane kita ini. Kalau di daerah kita kan namanya kalau di tempat tinggal kita ada namanya syalabane kan gitu sebenarnya. Cuma kan kita sebagai warga sekolah harus diikat lagi dengan aksi sosial itu tadi, itulah STM kita ini. Jadi memang yang kami lihat memang perlu mungkin revisi anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Karena kami lihat juga pengurus daripada Dansos kita sangat kewalahan. Terdaftar sebagai anggota dana sosial, tapi dalam hal memberikan kewajiban, asiroh, sifat manuk itu lagi Bapak Ibu untuk mengumpulkan dana-dana sosial kita. Jadi memang harapannya memang nanti kita boleh duduk bersama kembali bagaimana STM atau kegiatan sosial ini boleh kita perbarui kembali dalam kaitan mungkin anggaran dasar antara rumah tangganya, kemudian juga bagaimana kita mungkin nanti seperti Ibu bilang itu membuat kegiatan-kegiatan yang boleh mungkin kita hadir di rumah saya misalnya, kalau ada kegiatan sosial misalkan apakah arisan dan lain sebagainya. Dengan itu mungkin kita akan mengenal satu dengan yang lain, karena terus terang dengan 80 orang tadi kita ada yang guru di SMA Negeri 1 Sidikalang ini, belum tahu saya rumahnya beberapa orang. Hanya mungkin 5 orang yang saya tahu, Pak DD saya tahu rumahnya, Pak Kepala Sekolah saya tahu rumahnya. Yang lain saya tidak tahu rumahnya Bapak Ibu. Jadi memang penting sekali masukan itu. Jadi mudah-mudahan nanti ada rapat khusus dengan pengurus sosial untuk bagaimana kita kembali memantapkan atau setidaknya mungkin nanti mengevaluasi anggaran dasar rumah tangga, termasuk juga revisi semua anggarannya semua seperti itu Bapak Ibu, kemudian juga program-programnya supaya semakin mengakrabkan kita, ya, semakin mengikat kita. Ya, saya kira tadi kalau dengan jadi memang di awal dalam pendidikan sekolah jadi sebenarnya harus memang duduk dulu bagaimana tata ruang pengelolaan sekolah ini di awal sampai dalam jangka panjang berikutnya. Jadi memang yang bisa kita lakukan Bapak Ibu ini revitalisasi. Bagaimana nanti mungkin sekolah ini yang bisa dilakukan mungkin hanya apakah mungkin nanti dia perpustakaannya bertingkat begitu Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau tambah bangunan lagi mungkin nanti ada kelas-kelas ini juga dibuat juga nanti jadi ruangan bertingkat seperti itu. Karena nggak mungkin lagi bertambah kalau lokasi SMA Negeri 1 Sidikalang ini. Jadi harapan kita melalui pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, ya dilihatlah kita ini, sekolah kita ini supaya ke depan di dalam memberikan bantuan fisik bangunan pun ditempatkan sesuai dengan kebutuhannya, ditempatkan sesuai dengan posisi yang pas seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih masukannya Bu, sekaligus juga untuk memperkaya saya nanti untuk boleh menambah ya dalam hal laporan saya nanti terakhir. Oke, terima kasih Bu. Kalau masih ada Bapak Ibu langsung aja saya ambil dari Bapak Ibu ya. Oh ya Ibu. Ya silakan Bu. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Langsung saja Pak, modal lingkungan. Lingkungan tadi yang tentang sekolah sehat. Sekolah sehat. Oh ya, sekolah bersih. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk pemetaan terkait dengan modal lingkungan dan alam tadi. Memang benar sekolah bersih sehat itu sudah berproses sebenarnya, sudah ada sosialisasi dari pihak sekolah mengupayakan bahwa
bagaimana warga yang ada di SMA Negeri 1 Sidikalang ini sehat, lingkungannya bersih. Namun Pak, saya lihat di lapangan ada beberapa, mungkin kalau di kelas 11-1 mungkin tadi sukses, tapi beberapa kelas saya lihat masih perlu ada sedikit upaya kita untuk mengembalikan konsep sekolah bersih tersebut. Karena beberapa kelas saya lihat itu sampah masih terlihat. Kemudian apa yang dinikmati anak juga, kalau Bapak Ibu guru saya rasa sudah bawa bontok semua dari rumah. Nah, lewat kegiatan kita hari ini Pak, ini sifatnya diskusi, bukan saya mau memuji Bapak, tidak, tetapi kita diskusi. Kira-kira apalah solusi terkait dengan temuan-temuan yang perlu kita perbaiki kembali berkaitan dengan sekolah bersih, sehat, dan tercipta sekolah sehat. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih ya YS. Kita boleh nanti diskusi Bapak Ibu, atau mungkin ada yang langsung memberikan tanggapan Bapak Ibu bagaimana kita boleh memperkaya, bagaimana kita mungkin nanti bisa mengusulkan program-program kaitannya dengan bagaimana lingkungan dan alam yang menjadi modal kita ini mewujudkan sekolah sehat dan bersih. Mungkin saya berikan kesempatan kepada kita Bapak Ibu. Ini mengenai Silakan. kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan, seperti tadi pagi Pak Genesia yang mempermasalahkan kamar mandi yang banyak dengan pembalut perempuan. Saya rasa salah satu solusi untuk itu 9 ya Bapak Ibu. Iya. Kita bincang-bincang santai. Sudah habis ya? Anak-anak juga. Sudah habis. solusinya yang pertama saya rasa boleh dianjurkan kepada perempuan, terutama yang memakai pembalut, agar membawa kantongan plastik. Ya, betul. Sehingga kantongan plastik itu nanti di dalamnya lah pembalut yang mau diganti, biar jangan sembarangan. Sehingga nanti dibawa kantongan lalu dibuang ke TPS. Iya. Warna gelap, kalau boleh warna gelap lah. Iya. Atau yang kedua, boleh pihak sekolah menyediakan fasilitas di sana keranjang sampah. Keranjang sampah yang ada plastiknya, sehingga nanti karena mungkin siswa itu segan, itu kan kotor, bekas pakaian pembalut itu kan kotor, mau dibawa ke segan, mau dikantongi segan. Jadi yang dibuang itu kalau ada tempatnya di sana, saya rasa nggak dibuang lagi ke kloset, tapi pasti dibuang ke keranjang sampah yang ada di kamar mandi, khususnya untuk kamar mandi perempuan. Apalagi kalau kamar mandi itu sudah dibagi-bagi, ada kamar mandi perempuan, khususnya untuk kamar perempuan dibuat keranjang sampah, buat plastik di dalam, sehingga nanti petugas kelas pun yang mungkin memeriksa setiap hari diperiksa, kalau ada diantarkan ke TPS. Itulah salah satu mungkin solusi untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, terutama untuk kamar mandi perempuan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Saya berikan lagi kesempatan kepada kita Bapak Ibu karena ada memberikan saran. Iya, Pak, terima silakan. kasih. Ya, terima kasih Pak Bapak Ibu. Jadi yang pertama mengenai sekolah sehat ya. Tadi saya dengar di kelas tertentu mungkin sudah ada gerakan makan sehat ya. Iya. Nah, saya lihat memang di beberapa kelas sudah ada seperti itu. Mereka sudah ada kesepakatan hari tertentu membawakan sehat. Nah, saya mengharapkan, saya berpikir gini, bagaimana nanti kalau ini gerakan-gerakan yang tadinya parsial kelas-kelas ini menjadi gerakan sekolah. Jadi ada suatu hari tertentu kita buat makan sehat bersama, menunggu makan gratis dari pemerintah. Jadi di sekolah kita buat makan sehat bersama. Siswa bawa makanan yang sehat di hari yang sama, dan mungkin bisa kita tentukan jam berapa makannya. Apakah mungkin menjadi saat? Saya kira perlu sebagai edukasi untuk siswa kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya sependapat tadi dengan Pak Sihomdi. Tadi di beberapa kelas yang saya masuki setelah upacara, kebetulan kelas 11 tadi Pak Guru sedang rapat, saya masuk ke kelas 11. Itu yang saya sampaikan. Cara mengatasi saya pikir pada wanita ketika membawa pembalut boleh dibuat di dalam plastik, dibawa dalam plastik. Nah, ketika dipakai pembalutnya itu dimasukkan ke dalam plastik itu, lalu dibuat ke tong sampah. Saya berpikir dulu pernah juga kita terapkan seperti itu. Saya masih ingat dulu masa Pak Tobi, kita sediakan plastik di kamar mandi. Tapi maaf Bapak Ibu, nggak efektif. Malah dipakai untuk yang lain.
Jadi ketika kita buat plastik, kita gantungkan di situ pasti warna hitam waktu itu, memang nggak efektif menurut saya. Hanya memang benar juga yang Bapak bilang, perlu juga disediakan tong sampah di kamar mandi khususnya yang perempuan. Hanya jadi masalah bentar Ibu Kadi. Kalau Ibu Kadi bertanya ini enggak apa ya, paling cepat Ibu Kadi ini spesialis bertanya ini Ibu Kadi. Ini mungkin jadi diskusi kita bersama ya Bapak itu ya. Belakangan ini di luar gerbang sekolah kita itu banyak pedagang yang menjajakan makanan. Saya pernah berpikir seperti ini. Kan kita tahu itu kurang baik, walaupun di satu sisi mungkin memudahkan anak kita untuk memenuhi kebutuhan jajan-jajan. Banyak dampak-dampak negatifnya, termasuk juga kebersihan lingkungan sekolah. Itu penjaga sekolah kita sudah penuh dengan tumpukan-tumpukan sampah. Kadang saya berpikir seperti ini, bagaimana kalau kita buat larangan di sepanjang trotoar itu dilarang berjualan. Saya pikir dari sisi aturan nggak ada yang salah. Iya, saya setuju Pak, nggak ada yang salah. Nah, mungkin saya mau minta pendapat dari kawan-kawan yang lain. Bagaimana kalau ide itu mungkin bisa kita terapkan? Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau kita buat larangan untuk berjualan, satu sisi saya kasihan juga dengan orang-orang yang mereka mencari nafkah, mencari makan dan seperti itu. Tapi di sisi lain kita pikirkan juga dampak-dampak negatifnya. Di samping kebersihan sekolah. Bisa Pak, saya kasih saran ya. Terima kasih. Berdirilah. Bapak Tenis itu tadi juga berdiri. Ibu berdiri lebih cantik. Ya, terima kasih Pak Tenis. Memang akhir-akhir ini saya perhatikan banyak yang menjajakan makanan di pinggir trotoar kita. Bahkan kemarin saya pulang dari sekolah itu sampai lewat dari trotoar itu Pak, sehingga mobil susah ya, jadi macet, sering macet. Nah jadi kalau Oke baik, terima kasih ya kepada Pak Siobing dan Pak Singarawa yang sudah memberikan masukan terkait dengan bagaimana memperkaya ide kita ke depan dalam tujuan kita bersama SMA Negeri 1 Sidikalang menjadi sekolah sehat dan sekolah bersih. Jadi kalau tadi gerakan-gerakan parsial, jadi kalau di awal itu Bapak Ibu memang sudah dilakukan ya beberapa kelas, mulai dari botol minum. Jadi kalau di kelas kami itu Bapak Ibu wajib semua setiap hari bawa botol minum. Jadi memang dipastikan tidak ada lagi mereka belanja yang namanya botol air minum Bapak Ibu, karena memang itu bahkan sampai kepada minimal itu 1 liter itu saya juga sudah anjurkan kepada mereka, karena memang idealnya kebutuhan kita itu adalah 8 gelas setara dengan 2 liter. Kalau di 11.1 sudah hampir setengah yang bawa 2 liter itu Bapak Ibu. Hanya mungkin mereka terlalu berat, yang mungkin yang sebagian menganggap terlalu berat kalau sampai membawa untuk minum 2 liter seperti itu. Jadi apa yang disampaikan di IPS memang bagaimana sebenarnya itu sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Bagaimana kita sebagai Bapak Ibu adik kelas kreatif mengajak anak-anak kita. Sebenarnya hanya dibutuhkan kepedulian saja, pun mulai dari yang kecil tadi, mari bawa untuk suarakan. Kemudian tadi kita sudah melakukan menyepakati suatu hari makan sehat bersama. Ini harapan kita ke depan, dan saya melihat itu akhirnya memang mereka berkurang untuk jajanan-jajanan itu yang sangat serami sebenarnya. Kalau interval begitu lestari berakhir sampai kepada sore bulan, sebenarnya itu kan sangat banyak itu Bapak Ibu, jajanan bakso bakar lah, entah apa itu di sana semua. Tapi yang saya itu dan saya mati karena memang sudah kita budayakan pola sehat ini kepada anak-anak. Saya kira dengan sendirinya mereka sudah berkurang, itu pengamatan saya Bapak Ibu. Kemudian juga seperti yang disampaikan Ibu Desi itu tadi, memang perlu ada sebuah program bersama itu Pak Boleh. Kalau boleh nanti kita tentukan harinya, karena ini menjadi gayung bersambut dengan program pemerintah, yaitu makan sehat, makan gratis, makan sehat bersama itu. Jadi nanti kurasa sebelum nanti launching itu makan gratis sehat dari pemerintah, kalau boleh nanti kita sepakati sekali Pak untuk bagaimana mengawali kegiatan daripada pemerintah ini. Bisa juga itu Pak. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan di IES. Artinya memang mari mulai dari diri kita sendiri sebagai guru dan mengajak anak-anak kita memulai dari dirinya juga, karena terus terang apapun ceritanya, modal utama dan aset utama terkait dengan masa depan ini saya suarakan kepada anak-anak adalah kesehatan.
Kalau engkau sudah bermasalah dengan kesehatanmu, engkau sudah terpola dengan makanan-makanan cepat saji, terpola dengan lidah enzimmu yang sudah terkontaminasi dengan misalkan micin, zat aditif itu yang ada dalam makanan-makanan itu, maka kamu sendiri yang rugi. Itu selalu saya suarakan Bapak Ibu. Jadi artinya mari gerakan ini menjadi gerakan bersama dari seluruh Bapak Ibu guru dan juga untuk bagaimana kita menyemangati anak-anak kita untuk mereka boleh menyadari hidup sehat itu adalah modal utama untuk masa depan. Saya kira begitu Bapak Ibu. Ya, kalau masih ada Bapak Ibu. Sampailah di bagian yang terakhir yaitu penutup. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Alisa untuk kesempatan hari ini dan kepada Bapak DNS, kepada Bapak Charles ya, yang telah memberikan kita penjelasan tentang aset sekolah. Sampai di sini mungkin tidak ada lagi yang penting. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.